Halo teman-teman semua. Wah, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita bakal ketemu lagi sama bulan Ramadan. Tapi, biasanya nih, makin deket Ramadan, ada satu pertanyaan yang suka bikin deg-degan. Gimana nasib utang puasa tahun lalu? Yang belum lunas, gimana dong? Apa udah telat? Eits, tenang dulu, kita bakal kupas tuntas semuanya di sini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dengan waktu yang udah mepet banget, mungkin tinggal seminggu atau bahkan beberapa hari lagi, masih boleh nggak sih kita mengganti puasa? Atau yang biasa kita sebut puasa kodok? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama buat ngejawab rasa penasaran kita semua. Sebenarnya gimana sih hukumnya? Kita bakal bedah penjelasannya biar clear dan nggak ada lagi keraguan. Dan jawabannya adalah iya, tentu saja boleh. Boleh banget malah. Justru sekarang ini adalah waktu yang paling pas buat segera melunasinya. Jadi buat kamu yang mungkin dari kemarin khawatir, sekarang bisa tarik napas lega ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita samain persepsi dulu ya. Yang kita omongin ini namanya puasa qadha. Simpelnya, ini adalah puasa wajib buat gantiin hari-hari puasa Ramadan yang bolong karena ada uzur atau halangan yang dibolehin syariat. Contohnya kayak sakit atau lagi dalam perjalanan jauh. Oke, kita udah tahu jawabannya itu boleh. Tapi biar makin mantap, kita kan perlu tahu dasarnya dari mana sih? Nah, sekarang kita bakal lihat landasan hukumnya yang kuat. Langsung dari hadis dan penjelasan para ulama. Ternyata teman-teman, landasan utamanya itu datang langsung dari kebiasaan Ibunda Aisyah, istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Tentu, sebagai orang yang paling dekat dengan Nabi, apa yang beliau lakukan itu jadi panduan yang penting banget buat kita. Ini dia bukti langsungnya. Ibunda Aisyah sendiri bilang kalau beliau itu kadang masih punya utang puasa Ramadan. Dan beliau baru bisa melunasinya di bulan Sya'ban. Tahu kan bulan Sya'ban? Itu bulan yang persis sebelum Ramadan. Ini nunjukin kalau mengganti puasa deket-deket Ramadan itu sama sekali bukan masalah. Malah udah dicontohin langsung. Dan ini nyambung banget sama hadis lainnya yang juga dari Ibunda Aisyah. Beliau cerita kalau Nabi Muhammad SAW sendiri itu paling banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Ini tuh kayak ngasih sinyal gitu loh kalau Sya'ban itu bulan pemanasan spiritual. Sekaligus jadi momen terbaik buat meresin semua utang puasa kita yang masih tersisa. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, mengganti puasa Ramadan itu statusnya kewajiban. Anggap aja ini kayak utang kita sama Allah, dan yang namanya utang ya wajib dibayar kan? Jadi menunda-nunda tanpa ada alasan yang jelas itu sangat nggak dianjurkan. Dan ini bukan hal yang sepele loh. Ulama besar sekelas Imam Nawawi bahkan sampai menegaskan kalau ada orang yang sengaja nunda bayar utang puasanya sampai ketemu Ramadan lagi tanpa ada halangan yang sah, maka dia udah berdosa. Wah, ini pengingat yang kuat banget buat kita semua. Baik, kita udah paham hukumnya dan sepenting apa kewajiban ini. Sekarang pertanyaan selanjutnya, terus gimana cara ngelakuinnya? Gampang kok, yuk kita masuk ke panduan praktisnya. Sama seperti ibadah lainnya, semuanya harus dimulai dari niat. Niatnya juga simpel kok, cukup kita niatkan di dalam hati pada malam hari sebelum waktu subuh tiba. Intinya adalah tekad di dalam hati kalau besok kita mau puasa untuk mengganti utang Ramadan semata-mata karena Allah. Nah, untuk tata caranya, ini persis banget kayak puasa Ramadan yang udah biasa kita lakukan. Nggak ada bedanya. Kita mulai dengan niat di malam hari, terus menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, dari subuh sampai maghrib, dan pas maghrib tiba, kita segerakan berbuka. Sambil puasa, ini juga jadi kesempatan emas buat memperbanyak ibadah lain, biar pahalanya makin berlipat. Gampang kan? Nah, kita udah sampai di akhir pembahasan kita kali ini. Sebagai penutup, ada satu pesan penting yang mau saya sampaikan ya sebagai pengingat dan penyemangat buat kita semua. Jadi, apa intinya? Pesan utamanya simple. Kalau kamu masih punya utang puasa, jangan panik. Masih ada waktu kok. Yuk manfaatkan sisa hari di bulan Sya'ban ini sebaik-baiknya buat melunasi semuanya. Dengan begitu, kita bisa masuk ke bulan Ramadan dengan hati yang tenang, pikiran yang lapang, dan siap 100% buat ngejar berkah di dalamnya. Semoga bermanfaat dan selamat mempersiapkan diri menyambut Ramadan.